ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਵਿਗੜੀ ਲਗਾੜਨੀ ਹੋ ਮੱਛਰੀ ਲਗਾੜਨੀ ਗੱਭਰੂ ਚ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਨੀ ਕਰਦੀ ਹਲਾਕ ਨੀ ਹੋ ਵਿਲ ਟ੍ਰੈਪ ਤੋਰਨੀ ਗੱਭਰੂ ਚ ਪੂਰੀ ਐਂਡ Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dayat Malhotra Official Channel dalam acara Kabar Kabari. Tak ada kabar yang tak kami kabari karena kami kabar kabari. Kabar kita kali ini akan membahas tentang film-film Bollywood yang dibuat dengan anggaran yang besar namun gagal di bioskop dan memperoleh pendapatan yang kurang. Film Raju Chacha yang dirilis pada tahun 2020 ini adalah film yang diproduksi oleh Ajay Devgan. Film ini menghabiskan anggaran sebesar 51,5 miliar rupiah, namun hanya menghasilkan pendapatan 17,51 miliar rupiah di bioskop. Film Asoka dirilis pada tahun 2001. Film ini adalah film kolosal yang diperankan oleh Shah Rukh Khan dan Kareena Kapoor. Film ini diproduksi dengan budget 28,84 miliar rupiah, sedangkan hanya 20,6 miliar yang dihasilkan. Film Ram Gopal Varma Ki Aag dirilis pada tahun 2007. Film ini dimainkan oleh bintang-bintang besar seperti Amitabh Bachchan, Ajay Devgan, Mohanlal, dan Susmita Sen. Namun film ini adalah salah satu film tergagal di Bollywood. Film Sawaria dirilis pada tahun 2007. Film ini disutradarai oleh Sanjay Leela Bhansali, adalah film debut pertama Sonam Kapoor dan Ranbir Kapoor. Anggaran film ini yaitu 82,4 miliar dan hanya menghasilkan 74,16 miliar rupiah. Film Yuvraj dirilis pada tahun 2008. Film besutan Subhash Ghai ini menampilkan Salman Khan dan Katrina Kaif sebagai peran utama. Budget film ini mencapai 103 miliar, tetapi hanya 32,96 miliar rupiah pendapatannya. Film Love Story 2050 dirilis pada tahun 2008. Film fiksi ilmiah yang dibintangi Priyanka Chopra dan Harman Baweja ini dibuat dengan anggaran 123,6 miliar rupiah, namun hanya 51,5 miliar rupiah yang dihasilkan dari penayangannya. Film Blue dirilis pada tahun 2009. Film action yang disutradarai oleh Anthony De Souza ini menghabiskan anggaran 206 miliar rupiah. Namun dari penayangannya sangat merugi karena gagal total di bioskop. Film Chandni Chowk to China dirilis pada tahun 2009. Film ini dibintangi Akshay Kumar dan Deepika Padukone sebagai peran utama. Film ini diproduksi sebesar 164,8 miliar rupiah, namun hanya memperoleh pendapatan 113,3 miliar rupiah. Film Drona dirilis pada tahun 2009. Film ini menampilkan Abhishek Bachchan dan Priyanka Chopra. Film ini dibuat dengan anggaran 123,6 miliar rupiah, namun tidak sampai setengah dari produksi yang dihasilkan dari film ini. Film Kites dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Anurag Basu. Film ini diperankan oleh Hrithik Roshan, Barbara Mori, dan Kangana Ranaut. Film ini diproduksi sebesar 123,6 miliar rupiah, namun hanya mendapatkan 100,94 miliar dari anggarannya. Film Fear dirilis pada tahun 2010. Dalam film Fear, Salman Khan memainkan peran titular, tapi bahkan tidak cukup menyelamatkan film ini dari kegagalan. Film ini hanya memperoleh 82,4 miliar dari anggaran sebesar 94,76 miliar rupiah. Film Kelen Ham Jijansei dirilis pada tahun 2010. Film yang disutradarai oleh Ashutosh Gowarikar ini menampilkan Abhishek Bachchan dan Deepika Padukone sebagai peran utama, namun gagal menarik minat penonton.
Film Guzaris dirilis pada tahun 2010. Film ini dibuat dengan anggaran 103 miliar rupiah. Film yang dibintangi Hrithik Roshan dan Aishwarya Rai ini hanya mampu mengoleksi 59,74 miliar rupiah. Sungguh merugi, bukan? Film Rawan dirilis pada tahun 2011. Film superhero milik Shah Rukh Khan ini dibuat dengan anggaran fantastis, yaitu 267,8 miliar rupiah, namun hanya mampu mengumpulkan 234,84 miliar dari penayangan. Film Himmatwala dirilis pada tahun 2013. Film ini dianggap sebagai salah satu film paling gagalnya Ajay Devgan. Himmatwala disutradarai oleh Sajid Khan. Dari anggaran 144,2 miliar hanya bisa mengumpulkan 96,82 miliar rupiah. Film Boss dirilis pada tahun 2013. Film action Akshay Kumar ini dibuat dengan anggaran sebesar 148,32 miliar rupiah. Sayangnya hanya mampu mengumpulkan 111,24 miliar rupiah dari penayangannya. Film Zanjeer dirilis pada tahun 2013. Film yang diperankan oleh Rancharam dan Priyanka Chopra ini menghabiskan anggaran sebesar 123,6 miliar rupiah. Namun sungguh sangat disayangkan karena hanya berhasil memperoleh 30,9 miliar rupiah. Film Besaram dirilis pada tahun 2013. Film yang dibintangi Ranbir Kapoor dan Pallavi Srada ini gagal mengesankan penonton. Film ini hanya memperoleh 123,188 miliar rupiah dari seluruh anggaran produksinya sebesar 154,5 miliar rupiah. Film Hamsakal dirilis pada tahun 2014. Film komedi ini dibuat dengan anggaran sebesar 154,5 miliar rupiah, namun hanya memperoleh sebesar 129,78 miliar rupiah. Dari kegagalan film ini, Saif Ali Khan mengaku menyesal terlibat di film ini. Film Bombay Velvet dirilis pada tahun 2015. Film besutan Anurag Kashyap ini diproduksi dengan anggaran 247 miliar rupiah, sedangkan hanya memperoleh 63,86 miliar rupiah. Artinya film ini merugi besar. Film Samitabh dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Balki. Film ini dibuat dengan anggaran 78,1 miliar rupiah, namun total pendapatannya hanya mampu mencapai 45,32 miliar rupiah, walaupun filmnya sangat bagus. Film Detektif Byomkesh Baxi dirilis pada tahun 2015. Film produksi Yash Raj Film ini digadang-gadang akan menjadi film sukses, tapi kenyataannya lain. Film yang diperankan oleh Sushant Singh Rajput ini gagal di bioskop. Film Roy dirilis pada tahun 2015. Film yang dibintangi Ranbir Kapoor, Arjun Rampal, dan Jacqueline Fernandez ini dibuat dengan anggaran 90,64 miliar rupiah, namun pendapatan yang diperoleh hanya 82,4 miliar rupiah. Film Hero dirilis pada tahun 2015. Film yang diremake dari film lawas dengan judul sama ini mendapat kritikan pedas dari kritikus film. Film ini juga gagal menarik minat penonton sehingga gagal di bioskop. Film Sandar dirilis pada tahun 2015. Film arahan Vikas Bal ini diproduksi dengan anggaran 142,14 miliar rupiah, namun hanya mampu mengumpulkan pendapatan sebesar 82,4 miliar rupiah dari bioskop. Film To Be Like dirilis pada tahun 2017. Film produksi Salman Khan ini diproduksi dengan biaya fantastis, yaitu 278,1 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan film ini tidak sampai biaya produksi, yaitu sebesar 245,14 miliar rupiah.
Film Res 3 dirilis pada tahun 2018. Film ini diproduksi dengan anggaran yang bombastis, yaitu sebesar 370,8 miliar rupiah. Film yang digadang-gadang bakal sukses besar ini harus memperoleh pendapatan di bawah budget 341,96 miliar rupiah. Film Thugs of Hindostan dirilis pada tahun 2018. Film ini harus menerima kegagalan. Yash Raj Film mengeluarkan budget setengah triliun untuk pembuatan film ini, namun hanya memperoleh sebesar 311,6 miliar rupiah dari penayangan. Film Zero dirilis pada tahun 2018. Film ini dianggap sebagai film termahal Shah Rukh Khan. Zero diproduksi dengan biaya sebesar 412 miliar rupiah, namun perolehan pendapatan di bawah anggaran yaitu sebesar 185 miliar rupiah. Film Kalang dirilis pada tahun 2019. Film ini dibintangi oleh bintang-bintang besar. Namun meskipun bertaburan bintang-bintang besar, tidak serta-merta membuat film ini sukses di bioskop. Buktinya, dengan anggaran 164,8 miliar rupiah, film ini gagal menarik minat penonton. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Dayat Malholtra Official Channel undur diri di hadapan Anda.